Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Selama ribuan tahun, Laut Mediterania dikenal sebagai pusat peradaban manusia. Di sekelilingnya tumbuh dan runtuh kekaisaran besar, Mesir kuno, Yunani, Romawi, hingga dunia modern. Laut ini seolah tampak abadi, tak tergoyahkan oleh waktu. Namun sains modern justru mengungkap sebuah kenyataan yang sangat mengejutkan. Mediterania tidak selalu ada. Dalam satu periode sejarah bumi, laut ini mengering hampir sepenuhnya, berubah menjadi cekungan gurun raksasa yang lebih rendah ribuan meter dari permukaan laut global. Dan yang lebih mencengangkan, setelah ratusan ribu tahun kering dan mati, cekungan tersebut terisi kembali oleh air Samudra Atlantik dalam sebuah banjir kolosal, sebuah peristiwa yang oleh para ilmuwan disebut sebagai salah satu banjir paling dahsyat sepanjang sejarah planet. Ini bukan dongeng, bukan pula spekulasi liar. Fakta ini disusun dari puluhan tahun penelitian geologi, pengoboran laut dalam, analisis fosil mikroskopis, dan rekonstruksi tektonik global. Dan kisah terbongkarnya rahasia raksasa ini dimulai dari tempat yang sama sekali tidak terduga, lapangan minyak Mesir. Pencarian minyak dan pertanyaan yang tak terjawab, 1960 hingga 1965. Pada awal hingga pertengahan dekade 1960-an, industri minyak dunia tengah berada dalam masa ekspansi besar. Perusahaan-perusahaan energi barat berlomba mengeksplorasi wilayah Afrika Utara dan Timur Tengah. Di Mesir, Phillips Petroleum dari Amerika Serikat bekerja sama dengan ENI Group dari Italia melakukan eksplorasi intensif. Wilayah yang disisir mencakup delta Sungai Nil, pesisir Laut Mediterania Mesir, terusan Suez, gurun barat Mesir, lembah Sungai Nil hingga bendungan Aswan. Di delta Nil dan wilayah pesisir, hasilnya sesuai harapan. Cadangan minyak dan gas ditemukan. Secara geologis, wilayah ini memiliki karakteristik klasik pembentuk hidrokarbon. Namun ketika eksplorasi bergeser ke lembah Sungai Nil, para ahli mulai merasakan keganjilan yang sulit dijelaskan. Sepanjang jalur sungai sejauh lebih dari 900 km, lapisan sedimen Nil tampak sangat muda. Tak ditemukan batuan induk tua, tidak ada perangkap minyak, tidak ada sistem geologi yang memungkinkan pembentukan hidrokarbon. Bagi para ahli geologi, ini sangat tidak masuk akal. Sungai Nil adalah salah satu sungai tertua di dunia. Secara teori, wilayah ini seharusnya menyimpan rekaman geologi yang sangat tua. Namun kenyataannya, sejarah itu seperti terhapus. Pada periode yang hampir bersamaan, Mesir meluncurkan proyek infrastruktur raksasa, Bendungan Tinggi Aswan, dengan dukungan teknis dan ilmiah dari Uni Soviet. Proyek ini tidak hanya bertujuan mengendalikan banjir Nil dan menyediakan listrik, tetapi juga membuka peluang penelitian geologi besar-besaran. Seorang ahli geologi Soviet, Kumakov, memimpin tim yang melakukan pengeboran mendalam di dasar dan tepi Sungai Nil. Pada awalnya, hasil pengeboran tampak biasa saja. Ratusan meter endapan lumpur sungai, lapisan aluvial modern. Namun setelah menembus lebih dari 300 meter, mata bor menghantam batuan granit keras, kerak benua Afrika yang sangat tua. Secara normal, pengeboran akan berhenti di sini, tetapi tim melanjutkan penelitian lanjutan di lokasi lain, dan disinilah sejarah berubah. Ngarai raksasa di bawah Sungai Nil. Melalui pengeboran berulang dan pemetaan geofisika, tim Kumakov menemukan fakta mengejutkan. Di bawah lapisan sedimen modern Sungai Nil, terdapat saluran sungai purba yang luar biasa dalam, menyerupai ngarai raksasa dengan kedalaman mencapai 2 hingga 3 km. Untuk perbandingan, Grand Canyon di Amerika Serikat hanya sekitar 1,6 km. Ngarai Nil purba ini hampir 2 kali lipatnya. Namun kejutan terbesar bukan pada kedalamannya, melainkan pada isi dasarnya. Di dasar ngarai tersebut ditemukan endapan laut, cangkang organisme laut, fosil plankton laut, bahkan gigi hiu. Temuan ini secara langsung bertentangan dengan peta geografis modern. Aswan berada 900 km dari garis pantai Mediterania. Tidak ada tsunami, banjir sungai,
atau proses alam biasa yang dapat membawa material laut sejauh itu. Satu-satunya kemungkinan, permukaan laut Mediterania pernah turun ribuan meter, sehingga sungai Nil mengalir jauh lebih dalam menuju cekungan yang kosong. Kumakov menelusuri data global dan menemukan bahwa ngarai Nil purba terbentuk sekitar 5 hingga 6 juta tahun lalu. Pada periode ini, sungai Nil menyesuaikan diri dengan permukaan laut yang jatuh drastis, bukan sebaliknya. Dengan kata lain, Nil tidak mengikis granit secara agresif. Nil mengikuti laut yang surut ke kedalaman ekstrim. Jika ini benar, maka Mediterania bukan sekedar menyusut, melainkan nyaris mengering total. Namun klaim ini terlalu besar untuk berdiri sendiri. Dunia ilmiah membutuhkan bukti langsung dari dasar Mediterania itu sendiri. Ekspedisi yang mengubah buku teks. Glomar Challenger berlayar 23 Agustus 1970. Pada 23 Agustus 1970, kapal riset legendaris Glomar Challenger meninggalkan pelabuhan dalam misi pengeboran laut paling ambisius pada masanya. Dipimpin oleh Dr. Bill Ryan dengan dukungan National Science Foundation (NSFAS). Ekspedisi ini bertujuan menelusuri sejarah geologi Mediterania secara langsung. Target pertama, Laut Balearic di antara Spanyol dan Sardinia. Mata bor menembus ribuan meter air laut, lapisan sedimen dasar Mediterania, dan disinilah teori lama mulai runtuh. Analis mikroskopis menunjukkan sesuatu yang mencengangkan. Struktur pasir khas pantai dan laguna, fosil moluska air dangkal, organisme air payau, alga laut dangkal. Ini bukan ciri laut dalam. Artinya, dasar Mediterania pernah berada dekat permukaan, bahkan kering sebagian. Pengeboran lanjutan di berbagai titik menunjukkan pola yang sama di seluruh cekungan Mediterania. Di wilayah Peloponnes Yunani, tim menemukan lapisan yang paling dramatis, endapan garam danau kering, tepat di atasnya fosil organisme laut dalam. Tanpa lapisan transisi, ini hanya bisa berarti satu hal: air laut masuk kembali secara tiba-tiba dan sangat cepat. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai krisis salinitas Messina, akibat pergerakan lempeng Afrika dan Eurasia serta fluktuasi muka laut global. Selat Gibraltar tertutup, Mediterania terisolasi dari Atlantik, air menguap selama ratusan ribu tahun, terbentuk gurun garam raksasa dengan suhu ekstrim. Sekitar 300.000 tahun kemudian, penghalang Gibraltar runtuh. Yang terjadi setelahnya adalah peristiwa yang hampir tak bisa dibayangkan. Air terjun selebar kurang lebih 5 km, tinggi hampir 2000 meter, debit air setara 1000 sungai Amazon. Setiap jam kurang lebih 4000 km kubik air. Dalam 6 hingga 12 bulan, Mediterania kembali penuh. Jika 300.000 tahun kekeringan disertakan dengan 1 tahun, maka banjir ini berlangsung sekitar 90 detik. Penutup, planet yang jauh dari stabil. Hari ini, hampir semua ahli geologi sepakat, Mediterania pernah mengiring total dan terisi kembali oleh banjir terbesar dalam sejarah planet. Peristiwa ini menjadi pengingat keras bahwa bumi bisa berubah secara ekstrim, laut bisa hilang dan kembali, stabilitas planet hanyalah ilusi sementara. Dan pertanyaan terakhir yang menggantung adalah, jika peristiwa sebesar ini pernah terjadi tanpa disadari manusia, apalagi yang masih tersembunyi di dalam sejarah bumi? Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.